Halo guys, selamat sore. Halo. Kembali lagi di acara live Interniscare bersama Hidup Sehat bersama dengan Dr. Anissa. Salam. Cari dokter. Di sini tema kali ini Dr. Anissa tuh akan menjelaskan tentang gangguan tidur. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung serahkan kepada Dr. Anissa. Sore ini saya akan membawakan mengenai penyakit atau mungkin sedikit gangguan atau fungsional dari tidur. Seperti teman-teman ketahui, gimana kalau kita kurang tidur, baik kuantitas maupun kualitasnya, tentu akan mengganggu produktivitas kita di saat-saat yang kita aktif bekerja di siang harinya. Nah, jadi gangguan tidur ini sangat penting. Beberapa gangguan tidur yang bisa kita temui, misalnya yaitu gangguan tidur yang sulit jatuh ke fase tidur, ya, yang kita sebut sebagai insomnia, kemudian sindrom restless atau sindrom kaki yang gelisah dan narkolepsi, dan sindrom sleep apnea, atau yaitu kita tidak bisa bernafas dengan baik, ya, atau sedikit tidak bernafas saat sedang tidur. Nah, ada juga adalah narkolepsi. Gangguan tidur ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita kalau kita kurang untuk kualitas tidurnya, sehingga harus kita perhatikan. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman, kalau misalnya sedang tidur itu kakinya goyang-goyang atau gerak-gerak, itu kita sebut sebagai restless leg syndrome. Rest itu artinya istirahat, ya. Restless berarti dia nggak bisa istirahat kakinya, dia goyang-goyang terus. Leg syndrome, leg adalah kaki dan sindromnya itu terjadi saat sedang tidur. Nah, ini juga akan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kalau akibat restless leg syndrome ini menjadi kualitas tidurnya terganggu. Nah, kemudian apa saja? Sebenarnya banyak sekali gangguan tidur yang bisa ditemui, ya. Ada lebih dari 80 jenis gangguan tidur. Apa dampaknya sehingga kualitasnya bisa terganggu, dan apa saja yang bisa kita sebagai pertanyaan, apakah tidur kita ini berkualitas atau tidak, ya. Satu, seberapa baik kualitas tidur Anda. Kemudian, kapan Anda tertidur, apakah terlalu malam atau sulit untuk tertidur, dan apakah bisa tetap tertidur, maksudnya terbangun-bangun tidak saat tidur, dan berapa banyak tidur dan terjaga yang bisa Anda alami selama tidur sepanjang malam, ya. Jadi kalau bangun tidur itu sampai berapa kali sepanjang malam, ya. Kemudian setiap orang bisa mengalami masalah tersebut. Apa kategori utama dari gangguan tidur, ya? Terdapat dari International Sleep Disorder, ya. Dari ini adalah insomnia, adalah jika Anda mengalami kesulitan jatuh dan tertidur, ya, itu adalah insomnia. Jadi jatuh tidur maksudnya untuk masuk ke dalam fase tidur sulit, ya. Kemudian ada yang disebut juga sleep apnea, atau apnea itu artinya tidak bernafas, jadi lupa bernafas saat tidur. Ternyata kita bisa lupa bernafas saat tidur, yang kita sebut sebagai sleep apnea. Nah, ini adalah gangguan pernafasan yang terkait tidur. Pernafasan kita bisa berubah saat kita tidur. Yang bahayanya, hal ini bisa kita tidak sadari dan mengganggu kesehatan kita, ya. Kalau misalnya tidurnya udah berdua, mungkin bisa dikasih tahu oleh pasangan kita atau mungkin kerabat yang mungkin menyadari, kok tidak tidur, tidak bernafas saat tidur. Tapi sayangnya kalau tidak disadari, maka akan mengakibatkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya karena kurangnya aliran oksigen ke otak saat tidur dan lupa bernafas atau sleep apnea ini. Kemudian adalah kategori gangguan hipersomnolin sentral. Artinya hipersomnolin tidurnya kebanyakan, sentral artinya memang prosesnya di intrakranial atau di otak kita, sehingga sulit merasa fokus atau terjaga pada saat siang hari. Dan ada lagi adalah gangguan tidur dan bangun dengan ritme sirkadian. Jadi waktu Anda untuk tidur dan bangun itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian ada gangguan tidur yang disebut sebagai parasomnia. Apa itu? Jadi saat sedang tidur, para artinya adalah
tidak seperti biasanya atau di luar dari kebiasaan, sehingga harusnya kalau orang tidur itu harusnya tertidur, nah dia bisa bangun, dia berjalan, mungkin pernah lihat di film ya, sleepwalking ya, jadi saat tidur dia malah bisa sambil bicara atau makan tapi sebenarnya orang itu tertidur. Nah, fenomena ini disebut sebagai parasomnia. Ada juga gangguan gerakan terkait tidur ya, yang tadi dikatakan sebagai restless leg syndrome, yaitu gerakan fisik, dalam hal ini kaki misalnya, atau dorongan untuk bergerak yang membuat Anda sulit tertidur atau tetap tertidur, jadi terbangun-bangun.